إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimahumullah. Pada awal khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama memuja dan memuji atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tak pernah henti memberikan kita nikmat. Allah tak pernah henti, dan Allah masih mengizinkan kita untuk bernafas. Allah masih mengizinkan kita untuk beraktivitas, dan Allah masih mengizinkan kita untuk berjalan di atas muka bumi. Nikmat yang Allah berikan tentu tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka tidak bakal bisa kita hitung. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita, yakni habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib dan untuk para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, terkecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Wilayah kita terselamatkan oleh Allah, wilayah kita masih disayang oleh Allah. Dan jikalau kita mau merenung, lihatlah saudara-saudara kita di sana. Ada yang terkena gempa bumi, ada yang terkena banjir, longsor dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Maka dari itu tingkatkan ibadah kita kepada Allah pada penghujung tahun kali. Karena besok adalah penentuan antara kita melanjutkan di tahun 2023 ataukah kita menghembuskan nafas di tahun 2022. Al-mautu haq, kematian itu pasti adanya. Besok, entah lusa, itu pasti datang. Maka dari itu dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan bahwasanya air laut 3 kali dalam sehari memohon kepada Allah agar menghantam daratan. Namun apa kata Allah? Tahan dulu, masih ada orang tua yang bangun tengah malam. Masih banyak orang tua yang bermunajat kepada Allah, tahajud kepada Allah, dan masih banyak bayi yang menyusui. Maka dari itu jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jadikan ibadah kita sebagai peredam murkanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ketika diserukan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Maka dari itu marilah di penghujung tahun ini kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan sholat kita. Kita tingkatkan menuntut ilmu kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa tujuannya? Sebagai peredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Maka dari itu kita tidak diuji oleh Allah, kita tidak ditegur oleh Allah, karena Allah masih sayang kepada kita. Berhubung Allah masih sayang kepada kita, kalau kita mau melihat saudara-saudara kita yang terkena tsunami, longsor dan lain sebagainya, maka dari itu kuatkan ibadah kita agar Allah tidak murka kepada kita. Jangan menunggu ditegur oleh Allah, tapi perbaikilah diri kita, terutama sholat. Karena sholat adalah salah satu amalan yang pertama kali kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalannya bakal rusak. Sholat ibaratkan penampung. Kalau penampung tersebut bocor, maka air tidak bisa penuh. Semua amalan yang kita boleh akan sia-sia kalau sholatnya tidak kita jaga. As-sholatu imaduddin, kata Rasulullah, bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita sama saja meruntuhkan agama. Ada salah satu hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Man taraka sholata khamsa muta'ammidan faqad kafara. Man taraka, barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu secara berturut-turut, faqad kafara, maka ia dikatakan kafir. Man taraka sholata khamsa muta'ammidan, barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu secara terus-menerus, faqad kafara, maka dia dikatakan kafir.
ini, marilah kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Marilah kita tingkatkan ibadah kita, menuntut ilmu kita, dan lain sebagainya. Karena entah besok penentuan kita antara lanjut di tahun 2023 ataukah kita mengembuskan nafas terakhir kita di tahun 2022. Karena kita hidup itu cuma nunggu antrian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mautu haq, bahwasanya kematian itu pasti adanya. Dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, dia ingin dihidupkan kembali walaupun hanya 2 menit. Laula afartani ila ajalin qarib, izinkanlah saya hidup kembali walaupun 2 menit. Saya mau sedekah, saya mau beribadah, akan tetapi waktu sudah telat. Maka dari itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita harus rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah yang lainnya. Agar apa? Agar kelak kita menghadap Allah, kita sudah siap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu